Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang di tangan yang diambilnya dengan sepi di atas mesbah. Ia menyentuhnya kepada mulut. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Amin. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat dan mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, setelah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah sunyi dan sepi. Tuhan akan jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri Dan jika di situ masih tinggal 10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Jadi kita lihat sore ini dari Yesaya pasal 4 sampai pasal 6, kita menyadari bahwa sebenarnya tadi kita membaca itu kok sepertinya semua ya baca. Namun yang sebenarnya terjadi adalah di pasal 4 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, ya, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu diletakkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Jadi yang dimaksud perempuan di sini adalah bagaimana ini adalah di dalam, kalau saudara-saudara ya teman-teman sekalian menyadari, kitab Matius pasal yang pertama nanti itu adalah 7 keturunan ya. Jadi ada perempuan itu ya yang selamat, ada Maria dan yang lainnya. Saya juga tidak begitu ingat, tapi nanti kita lihat sama-sama, nanti kita akan belajar lagi. Tapi di dalam adalah untuk mendatangkan Kristus ke umatnya. Pasal 1 sampai pasal 3 kemarin kita sudah melihat Allah itu menghukum Israel ya. Lalu di dalam pasal yang keempat ya, ayat yang kelima dikatakan, maka di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap seperti sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Baik, jadi dari pasal 4 ini kita bisa tarik kesimpulan adalah bagaimana Tuhan ingin mendatangkan Kristus ya, pemulihan bangsa, yaitu bangsa Israel yang tadinya bobrok, yang tadinya menyembah berhala kepada Allah. Kita lanjut di pasal 5. Bisa katakan tadi di ayat yang ke-7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sungguh ini kondisi yang sama seperti kondisi manusia hari ini. Manusia adalah satu masterpiece, ciptaan yang paling berharga. Tapi Tuhan menantikan keadilan dari manusia, namun apa yang terjadi? Manusia melakukan sesuatu yang mungkin mendukakan hati Allah, yaitu mereka mencari kebenarannya sendiri, mereka juga bisa berbicara sesuai dengan apa yang mereka pandang benar, tapi bukan apa yang Allah pandang benar. Jadi sampai di pasal yang ke-6 tadi ya, kita melihat, ditanya ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa
yang mau pergi untuk aku, maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Siapa ini? Yesaya? Ya, Yesaya. Ya, Kita juga hari ini bukan, teman-teman? Kita ini sering mendengar perkataan Tuhan. Kita ini sering, siapa yang mau kuutus? Bisa nggak kita jawab? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Untuk membalikan bangsa Israel. Mengembalikan umatnya. Ya, orang-orang muda zaman ini, teman-teman kita semua. Kembali kepada Allah, memandang kepada Tuhan. Jadi, pasal 6 berbicara mengenai ini. Ini yang bisa saya simpulkan. Jika ada pertanyaan, silakan kita tunggu. Kita lanjut kitab Efesus. Amin. Adakah yang mau ditanyakan dari kitab Yesaya ini? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kitab Efesus pasal yang sampai 24. Berarti saya kurang 2 ayat. Ya. Efesus pasal 6. Amin. Pasal yang terakhir dari kitab Efesus ya. Hai anak-anak, taatilah orang, karena demikianlah benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu bahagia. Sorry. Ya, silakan. Oke, saya lanjut ya. Oke. Ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi di Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan sesuatu, jadi berilah teguh kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Ayat 15, kakimu berkan kerelaan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Amin. Dua-dua ayat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya
sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur kamu, hatimu, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Amin. Amin. Ayat 24 saya mengajak kita baca sama-sama yuk. Kita buka mic kita baca ayat yang terakhir ini bersama-sama ya. Tidak apa suara bertabrakan, tapi kita bersama-sama baca ya. Amin. Amin. Anugerah menyertai Karunia semua menyertai mengasihi semua Tuhan orang kita yang Yesus mengasihi Tuhan kita Yesus kasih yang Kristus tidak dengan kasih yang binasa. tidak binasa. Tidak Amin. binasa. Oke, dari kitab Efesus, apakah ada yang ingin bertanya? Seharusnya sudah jelas semua ini ya, bagaimana kita adalah orang-orang yang dipilih, kita juga adalah orang-orang yang seharusnya memiliki penghidupan yang seperti demikian. Amin. Atau ada yang ingin bersaksi, boleh. Ingin bersaksi, ada yang dinikmati dari pembacaan hari ini juga boleh. Silakan. Ada dari Stevi, Iska, Reni, Ipa, Erin, Asliani, Mita, boleh. Amin. Saya mau sedikit saja di sini. Di ayat 17 sangat bagus sekali. Dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu Allah. Sini yang sangat memberkati perkara dibilang ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang kan itu untuk ini juga adalah perlengkapan senjata Allah kan yang dikatakan di ayat 11. Terus dia bilang ketopong keselamatan. Ketopong kan itu biasa dipakai di hari ini kan sebagai orang-orang muda ketika masa pandemi ini ataupun saat kuliah gitu. Saya juga pernah mengalami masa kuliah. Itu pikiran-pikiran tuh suka mengembara kan. Pikiran itu suka ketika ada celah yang terbuka, pikiran itu suka sampai orang-orang muda berpikir negatif atau mungkin ketika ada pandemi ini banyak yang khawatir atau lain sebagainya. Tapi puji Tuhan di sini tuh ada satu kunci buat kita orang-orang muda juga terlebih khusus buat saya gitu, yaitu firman Allah. Ketika ada serangan-serangan dari si jahat melalui pikiran, lewat kekhawatiran, lewat pikiran-pikiran yang negatif, di sini dikasih kuncinya, yaitu firman Allah. Puji Tuhan hari ini firman Allah terbuka buat kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang lain silakan, yang menguatkan yang lain boleh. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya simpel ya. Jadi kita perlu tahu lagi Pak, di pasal yang ke-6 ini kita melihat adalah satu ya dengan pasal yang ke-5. Ya, satu menunjukkan kepada kita bahwa gereja adalah kaum beriman. Berarti apa? Gereja juga bukan suatu tempat kita pergi ya kan? Karena sekarang masa pandemi COVID virus, di mana kita bisa berkumpul, kita sedang bergereja. Nah, di pasal yang ke-6 dikatakan di ayat yang pertama tadi, bagaimana dikatakan di sini, adalah orang dan demikianlah yang benar. Di sini Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus perkara di mana banyak orang di situ tidak menaati orang yang lebih tua atau bahkan tidak menaati orang-orang yang melayani ya. Tapi Rasul Paulus terus melanjutkan, katakan di ayat yang ke-5 sampai yang ke-9 dia berbicara mengenai dengan Tuhan. Jadi bagaimana seorang yang lebih rendah terhadap orang yang
memiliki bagaimana kita terhadap seperti kepada Tuhan. Karena kita adalah hambanya, kita juga adalah kekasihnya. Dikatakan di ayat yang ke-9, dan kamu Tuhan-Tuhan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkan ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang. Jadi dalam kondisi hari ini semuanya related, ya, semuanya berhubungan. Bagaimana kita sebagai manusia menempatkan diri kita. Nanti di sini kan semua akan menjadi orang tua, ya. Baik kita juga sudah menjadi anak, kita juga menjadi nanti demikian dan sebagainya. Tapi poinnya adalah di mana di atas 10 sampai ke 24 ini kita perlu baik menghidupinya hari ini. Mengapa? Karena peperangan ini selalu terjadi tiap hari. Ya. Kenapa? Karena di atas 10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana cara kita bisa mengalami kekuatan kuasa-Nya? Caranya adalah selanjutnya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya kan? Karena sekarang kita melawan apa? Bukanlah melawan darah dan daging, kita nggak lagi tuh ada perang apa yang besar, gitu kan? Tapi kita melawan penguasa di udara. Bagaimana mereka menyerang pikiran kita? Tapi, wah, Reinhard ini kok buruk ya, dulu masa lalumu begini, masa lalumu begitu, kamu nggak layak gitu ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah bagaimana Tuhan ingin supaya setiap manusia hari ini menggunakan perlengkapan senjata Allah. Jadi teman-teman, bersyukurlah kita memiliki firman Tuhan yang sedemikian, yang adalah topeng keselamatan, pedang roh, baju sirah keadilan, semua ada di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi sore ini biarlah kita semua dikuatkan, diteguhkan dalam iman. Maka Paulus kembali berkata apa? Dia berkata tadi yang kita baca sama-sama, damai, sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Jadi tanpa damai sejahtera kita tidak mungkin bisa mengalami diri Tuhan. Tanpa kasih kita juga tidak bisa mengalami Tuhan. Apalagi tanpa iman. Jadi ketiga hal ini berhubungan, damai sejahtera, kasih, dan iman. Jadi puji Tuhan, sore ini kita belajar sama-sama untuk lebih teguh lagi di dalam iman. Ya, mari kita beritakan kabar ini kepada seluruh teman kita yang kita tahu, kepada semua orang yang kita kenal, bahwa Allah kita adalah Allah yang ingin kita selamat. Amin. Amin. Baik ya, puji Tuhan. Kita kalau tidak ada lagi boleh nanti ditanya lewat media sosial, baik dari message Instagram maupun WhatsApp, ya, yang kita bisa sama-sama bertumbuh dalam kebenaran. Baik, kita boleh berdoa, ya. Setelah itu kita akan mengabsen, ya, seperti biasa foto bersama. Amin. Nanti yang mau berdoa juga sangat dipersilakan, ya, kita tidak menghalangi orang untuk berdoa. Amin. Terus Allah kami yang setia manapun kondisi kami hari ini, kami tahu kami tidak sanggup. Tapi terima kasih atas kitab Yesaya, dan kami belajar bagaimana firman kami diperlengkapi Roh-Mu yang ada di dalam kami ini. Sertailah teman-teman kami yang sudah hadir pada sore ini, biar dalam pekerjaan, studi